Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai cara penyiapan data dan mengoperasikan Shazam. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengestimasi regresi linear dengan menggunakan teknik matriks. Regresi linear mempelajari hubungan satu variabel X atau variabel bebas dengan satu variabel terikat atau variabel Y. Adapun yang akan dianalisis kali ini ialah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi belimbing di Desa Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Yang akan menjadi variabel bebas ialah luas lahan sebagai variabel X1, jumlah pohon X2, pupuk kandang X3, pupuk ponska X4, insektisida variabel X5, dan tenaga kerja X6. Sedangkan yang menjadi variabel terikat ialah jumlah produksi belimbing atau Y. Regresi linear sederhana membutuhkan satu variabel terikat Y yang akan menggunakan jumlah produksi belimbing, dan satu variabel bebas X memilih di antara 6 variabel yang tersedia. Di sini saya memilih variabel luas lahan sebagai X, dan dapat dibentuk sebuah persamaan seperti berikut, yaitu YT sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah ET. Selanjutnya, terlebih dahulu kita membuat hipotesis atau dugaan sementara terhadap hasil penelitian. Hipotesis deskriptif dalam penelitian ini yaitu diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Dan hipotesis statistik dalam penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis 0. Jika beta 1 sama dengan 0, maka variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Dan hipotesis 1, jika beta 1 tidak sama dengan 0, maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Selanjutnya memasukkan instruksi-instruksi analisis ke dalam Shazam sebagai berikut. Kita buka Shazam dan disuguhkan langsung dengan dua kolom. Pertama kolom Shazam dan yang kedua editor. Langsung saja kita masukkan instruksi file 33 di kolom editor. Lalu file 33 ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi dan nama file yang akan dianalisis. Selanjutnya kita buka kolom Windows Explorer, kita pilih dokumen yang telah simpan dalam bentuk div sebelumnya, lalu Properties. Kita copy location, lalu pindahkan ke editor. Kita garis miring, kemudian kembali lagi ke Windows Explorer. Kita copy nama file, paste kembali ke dalam kolom editor. Selanjutnya masukkan instruksi sampel 1 hingga 60. 60 sesuai dengan jumlah responden yang atau jumlah sampel yang ada di dalam penelitian. Masukkan instruksi read 33 n x1 x2 x3 x4 x5 x6 y div. Nah, instruksi ini menjelaskan kepada Shazam untuk membaca dan memberi label data yang tersimpan. Posisi ini sesuai dengan posisi variabel dependen yang telah dibuat sebelumnya ya. Jika variabel terikat berada di awal, maka variabel Y-nya pindahkan ke paling depan setelah N. Masukkan instruksi gen_cons sama dengan 1. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk membuat 60 kali 1 vektor yang semua elemennya mempunyai angka 1. Cons artinya sebagai konstanta. Selanjutnya masukkan instruksi kelima yaitu matriks X sama dengan cons 1 X1. Nah, instruksi ini itu dibuat untuk membentuk satu matriks yang diberi nama X dengan elemen konstanta dan X1T. Lalu, instruksi ketujuh yaitu matriks bertahap sama dengan if buka kurung X tik 1 X tutup kurung dikali X tik 1 Y. Nah, ini dibuat untuk menghitung nilai beta dengan metode kuadrat terkecil. Instruksi selanjutnya yaitu print beta hat. Nah, instruksi ini digunakan untuk memerintahkan Shazam untuk menampilkan hasil estimasi yang telah dihitung instruksi sebelumnya. Lalu,
matriks E sama dengan Y dikurang X dikali beta H. Nah, instruksi ini digunakan untuk menghitung nilai error term atau ET. Selanjutnya, matriks C2H sama dengan E 58. Nah, 58 di sini adalah nilai DF. Selanjutnya, print C2H. Nah, print C2H yaitu untuk mencetak hasil perhitungan atau topi kuadrat di atas tas. Lalu, matriks COVB sama dengan C2H dikali inf kurung X petik 1 X kurung. Nah, di sini untuk menghitung varian dan kovarian matriks beta, lalu instruksi selanjutnya print COVB. Nah, itu untuk mencetak perhitungan di atas. Lalu instruksi matriks steror sama dengan SQRT kurung diag kurung kembali COVB tutup kurung 2 kali. Nah, instruksi ini untuk menghitung akar dari elemen diagonal yang ada dalam COVB yang telah dihitung sebelumnya dan menyimpan dalam vektor steror. Selanjutnya, print steror. Dan yang terakhir yaitu stop. Lalu kita running instruksi di atas. Nah, maka akan muncul hasilnya pada kolom Shazam ya. Nah, jika nanti teman-teman terdapat kesalahan, maka mengeditnya di kolom editor ya. Selanjutnya, tadi kita sudah membuat hipotesis A0 dan H1. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil analisis ini berada pada kondisi H0 atau H1, maka dilakukan uji statistik, T-hitung, dan T-tabel. Untuk itu, kita pindahkan data estimasi beta H dan steror ke Excel. Kita buka Excelnya terlebih dahulu. Setelah Excelnya terbuka, maka kita pindahkan data estimasi tadi. Yang pertama adalah estimasi beta H. Selanjutnya, untuk menghitung T-hitung, kita bagi nilai beta dengan standar error masing-masing variabel. Selanjutnya, jika sudah didapat T-hitung, kita melakukan pengujian hipotesis. Untuk itu, kita memiliki kriteria jika T-hitung kurang dari T-tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Melihat dari hipotesis deskriptif tadi, maka melihat tabel T, kita menggunakan two-tailed test dan toleransi kesalahan saya memilih 5%. Untuk mencari nilai tabel T, di sini nilai DF-nya yaitu 58, didapat dari jumlah observasi dikurang jumlah variabel bebas dikurang 1, tabel sama dengan 2,002. Nilai T-hitung ialah 2,221398,703. Maka, jika T-hitung sama besar dari T-tabel, tolak H0 dan terima H1. Artinya, variabel bebas atau variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Alasannya, di mana variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi karena lahan ialah faktor produksi yang merupakan pabriknya hasil pertanian. Besar kecilnya produksi usaha tani dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan. Selanjutnya, kita simpan dahulu instruksi yang telah kita buat ke dalam Word. Selanjutnya, kita coba menganalisis keseluruhan variabel, yaitu ada X1 hingga X6, untuk regresi linear berganda. Maka, dalam sebuah persamaan,
menjadi sebagai berikut. YT sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah B5X5 ditambah B6X6 ditambah ET. Lalu untuk instruksi dari regresi linear sederhana, cukup menambahkan di garis kelima dengan menambahkan hingga X6, yaitu dan ubah instruksi baris ke-10 yaitu matriks SIG to HAT kita ubah menjadi 53. Selanjutnya kita running, maka hasilnya seperti berikut. Lalu kita pindahkan kembali hasil detat dan steror ke dalam Excel. Setelah dipindahkan ke Excel dan menghitung T-hitung, maka kita membuat hipotesis untuk linear berganda menjadi diduga luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska dan insektisida dan tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Dan DDF-nya menggunakan 53 dapat dari 60 dikurang 6 dikurang 1. Artinya didapat angka T-tabel yaitu 2,006. Selanjutnya, kita bandingkan T-hitung dan T-tabel. Yang pertama ialah T-hitung untuk X1, yaitu 0,45136192, lebih kecil dari T-tabel atau 2,006. Dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Hasil ini berbeda dari yang didapatkan saat regresi sederhana. Instruksi yang digunakan sudah benar mungkin dikarenakan ada kesalahan lain yang tidak diketahui. Selanjutnya untuk T-hitung X2 lebih besar dari T-tabel, di mana 3,04396 lebih besar dari 2,006. Artinya, variabel jumlah pohon berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Jumlah pohon memegang peranan penting untuk menunjang keberhasilan produksi tanaman. Besar kecilnya produksi dipengaruhi oleh banyaknya pohon. T-hitung X3 lebih besar dari T-tabel. Artinya bahwa variabel pupuk kandang berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. T-hitung X4 lebih besar dari T-hitung T-tabel, yaitu 10,23 lebih besar dari 2,006. Disimpulkan bahwa variabel ponska berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Variabel pupuk keduanya merupakan sarana produksi yang sangat penting. Pemberian pupuk yang tepat dan berimbang akan menghasilkan produksi yang optimal pada usaha tani. Selanjutnya, T-hitung untuk X5 lebih besar dari T-tabel, yaitu 7,47 lebih besar dari 2,006. Artinya bahwa variabel insektisida berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Insektisida merupakan cara yang efektif untuk pengendalian hama dan penyakit yang akan memberikan hasil produksi yang memuaskan. Dan yang terakhir ialah variabel X6 lebih kecil dari T-tabel, yaitu 0,72 lebih kecil dari 2,006. Simpulkan bahwa variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Hal ini dikarenakan faktor tenaga kerja ialah faktor produksi yang bersama-sama dengan faktor produksi lain. Dalam penelitian ini, tidak berpengaruh nyata mungkin dikarenakan tenaga kerja yang ada belum optimal dan belum dapat meningkatkan produksi secara optimal. Nah, itulah tadi hasil regresi dengan menggunakan metode matriks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.